Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Perpolitikan di Indonesia semakin ramai dan ada dua skenario yang kita duga tengah dimainkan untuk menggagalkan Anies menjadi calon presiden dan Presiden Republik Indonesia. Pertama adalah kasus yang diadakan Formula E. Jadi ini adalah masalah serius, jangan anggap ini remeh, tapi terus menjadi perhatian kita untuk dilawan. Kedua adalah mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan AHY ke Muldoko CS. Kalau berhasil mereka ambil alih, maka selesai Pak Anies tidak akan jadi calon. Nah, dengan munculnya kasus PK ini, dugaan PK ini, maka bisa ada intervensi di situ untuk memaksakan supaya PK yang diajukan Muldoko CS ini diterima. Kalau ini diterima, maka selesai Anies tidak bisa lagi menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Ini yang tengah terjadi permainan. Semuanya ini bertujuan menggagalkan Pak Anies menjadi calon presiden dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi ini skenario yang boleh jadi menjadi kenyataan, boleh jadi tidak menjadi kenyataan karena semangat rakyat ingin mewujudkan perubahan ini luar biasa. Kita lihat di berbagai tempat di mana Anies datang itu di berbagai daerah itu lautan manusia yang hadir di tempat itu. Nah, kalau ini sampai digagalkan Anies dan rakyat marah, maka bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan sebenarnya menurut saya lebih baik udah fair aja diserahkan pemilu dilaksanakan secara luber, langsung umum, bebas rahasia, kemudian jujur dan adil. Siapapun yang dipilih oleh rakyat kita akan dukung habis-habisan. Tapi dengan syarat itu jujur dan adil. Dan ini yang memang harus kita tegakkan dengan segala daya dan segala upaya bersama. Kalau kita ingin negeri ini lebih baik dari yang kita rasakan dan saksikan sekarang ini. Musni Umar adalah seorang profesor, kabarnya seperti itu. Musni Umar mengatakan bahwa skenario Formula E memang diusahakan untuk menjegal Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, Musni Umar tidak melihat bagaimana Formula E itu banyak diragukan oleh rakyat Indonesia dan juga dalam hal ini tentunya KPK sudah menangkap hal-hal yang tidak wajar dari pagelaran Formula E di Jakarta pada tahun 2022 yang menghabiskan dana komitmen fee untuk mengadakan perlombaan itu adalah sebesar 653 miliar walaupun ada potongan menjadi 560 miliar. Hal ini menjadi sorotan dari KPK karena di sebagian negara, bahkan ada di Kanada, hanya mencapai 18 miliar rupiah. Dan hal itu masih ditambah pula hal-hal yang seperti diadakan di New York maupun di Hong Kong yang masih di dalam Asia juga di Hong Kong, maka Formula E diberikan secara gratis. Tidak seperti di kita harus membayar 560 miliar yang sampai dengan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Jakpro masih memiliki hutang sebesar 90 miliar untuk melunasi komitmen fee dari Formula E tersebut. Yang membuat ada hal-hal yang diragukan lagi adalah bahwa perhelatan Formula E itu sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Pasal 92 ayat 6 di situ ditulis bahwa jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali jika itu berkaitan dengan proyek strategis nasional. Nah, sobat-sobatku semuanya, Formula E diadakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, rencana awal.
Sedangkan semuanya mengetahui bahwa Anies Baswedan jabatannya berakhir pada tahun 2022. Hal itu berarti menandakan ada 2 tahun jangkauan melebihi dari masa jabatan yang sudah berakhir. Sesuai dengan aturan ini, maka Anies seharusnya sudah melanggar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ini. Kenapa Anies masih tetap ngotot mengadakan perlombaan Formula E? Hal kedua yang diungkapkan oleh Musni Umar menjegal Partai Demokrat. Sobat-sobatku semuanya, Partai Demokrat saat ini memang sedang bermasalah. Partai Demokrat versinya AHY dan Partai Demokrat versinya Muldoko. Saat ini Muldoko masih mengajukan gugatan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, sobat-sobatku semuanya, memang betul apa yang dikatakan oleh Profesor cerdas ini, Musni Umar, bahwa jika Muldoko berhasil memenangkan PK ini, maka Capres Anies akan segera terkubur dalam-dalam. Karena jelas Muldoko tidak akan mencapreskan Anies Rashid Baswedan, atau bahkan mungkin Demokrat versi Muldoko akan segera cabut dari koalisi perubahan. Nah, sobat, di sini dia mengatakan bahwa ini adalah campur tangan pemerintah, atau ini memang ada skenario dari kubu sebelah sehingga Muldoko terus melaju untuk memenangkan Partai Demokrat kembali ke tangan Muldoko, atau bisa jadi Partai Demokrat memang bukan milik dari SBY atau AHY. Permasalahan di Partai Demokrat, kita semua tidak mengerti yang manakah yang benar. Apakah betul memang Partai Demokrat didirikan oleh SBY, ataukah memang SBY mengambil Partai Demokrat dari tangan orang lain. Tetapi sobatku semuanya, terlintas dalam berita bahwa Partai Demokrat didirikan oleh seseorang yang bernama Wisnu, Vance, dan Kurdi, beserta dengan 99 yang lainnya. Di dalam tahun 2001 mereka mendirikan dan menginisiasi Partai Demokrat dengan tujuan pada saat itu mereka memiliki keinginan untuk menjadikan SBY presiden. Dan pada saat itu SBY tidak memiliki kendaraan partai untuk bisa mencalonkan dia, maka dibuatlah Partai Demokrat ini dengan maksud kecintaan mereka kepada SBY, diharapkan bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan yang penuh dengan harapan, maka mereka pun membuat Partai Demokrat. Nah, sobat-sobatku semuanya, manakah yang betul? Kita akan menunggu hasil dari PK dari Bapak Muldoko. Sobatku semuanya yang setia, Partai Demokrat ini ada beberapa orang yang mengatakan mungkin terkena karma dari sobat-sobatku semuanya. Mungkin hal yang menjadi pelajaran dan perlu dipelajari dengan seksama oleh Musni Umar, bahwa tidaklah keinginan Anda itu adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebagian rakyat menolak Anies Baswedan menjadi capres atau bahkan menjadi presiden. Tentu ada banyak sekali alasan, dan itu bisa dilihat dari rekam jejak Anies Baswedan. Pada saat menjadi gubernur, beliau menyisakan beberapa hal yang berhasil dikorek oleh masyarakat untuk membuktikan bahwa Anies tidak mampu memimpin sebuah kota atau sebuah provinsi. Bagaimana Anies nantinya akan memimpin sebuah negara Republik Indonesia. Ada juga sesuatu yang membuat kita sangat kita warga negara Indonesia tentu memiliki adat ketimuran yang jelas, di mana seseorang itu apakah pantas atau tidak pantas melakukan sebuah perbuatan, melanggar ataukah tidak melanggar sebuah etika yang sama-sama kita junjung tinggi, etika yang santun dan adab yang baik untuk warga negara Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, video berikut mungkin bisa membantu pendukung Anies Baswedan yang 13% mengakui bahwa ada korupsi di Formula E. Tentu mereka sudah mulai goyang apakah mendukung atau tidak mendukung. Mungkin video ini bisa membantu memberikan pencerahan bagaimana Anies Baswedan apakah pantas menjadi seorang presiden, apakah pantas menjadi kepala negara Republik Indonesia tercinta ini. Siapa sangka jika Anies Baswedan doyan peluk cewek-cewek cantik bukan murimnya. Beberapa waktu yang lalu, terbukti bahwa
Anies Baswedan memeluk mesra seorang perempuan berhijab merah hingga viral di sosial media. Pelukan mesra tersebut ternyata bukan dilakukan Anies dengan sang istri, melainkan kepada perempuan yang merupakan pendukungnya sendiri. Ternyata tidak hanya kepada satu orang, melainkan pelukan mesra ini dilakukan Anies kepada 4 perempuan berbeda. Dari beberapa kelakuan Anies ini sangat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Karena memeluk perempuan yang bukan muhrimnya tersebut tidak dibenarkan oleh agamanya sendiri. Islam melarang dan mengharamkan bagi laki-laki untuk menyentuh yang bukan mahram, termasuk berjabat tangan untuk berkenalan, apalagi sampai berpelukan mesra. Wow, sobat-sobatku semuanya, sungguh menyenangkan. Sobat, silakan Anda nilai sendiri dan silakan Anda renungkan. Dan mari kita sama-sama berpikir, bagaimana jika seorang pemimpin, bagaimana jika seorang presiden dari negara yang namanya Republik Indonesia kemudian berkunjung ke luar negeri, sebuah tugas kenegaraannya, kemudian tiba-tiba main peluk sana, main peluk sini, perempuan siapa aja dia peluk tanpa pandang bulu siapakah perempuan itu, walaupun bulunya memang tidak kelihatan. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimanakah kita sebagai warga negara Indonesia? Apakah itu mencerminkan etika kita? Apakah itu mencerminkan adat kita sebagai sebuah negara yang terkenal santun di dalam bermasyarakat? Silakan dan mari kita cerna. Di sini juga saya mengajak Bapak Musni Umar, kita berpikir bagaimana, apakah Anda mengakui bahwa hal ini sebetulnya tidak pantas? Atau apakah dengan keprofesorannya Anda bisa mengatakan ini adalah hal yang wajar dan sangat wajar dilakukan oleh seorang presiden? Saya tidak tahu lagi bagaimana penilaian Anda. Apakah ini pantas dengan etika dari sebuah negara yang namanya negara Republik Indonesia? Dan ini saya kembalikan kepada rakyat semua. Bagaimana Anda menyikapinya? Apakah memang Anies pantas jadi presiden? Ataukah hanya sekedar cukup jadi capres saja, sedangkan presidennya silahkan orang lain yang lebih memiliki adab dan etika sebagai orang timur dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Sobat-sobatku semuanya yang setia, sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya memiliki sebuah pesan yang mungkin bisa kita rangkum bersama-sama pada saat nanti memilih presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, yang mana kita harusnya bisa menilai dari rekam jejak dari apa yang sudah mereka tinggalkan di masa lampau. Baik dia sebagai pejabat ataupun dia bukan sebagai pejabat pada masa lampau, rekam jejak itu kita butuhkan. Apakah dia memiliki kepedulian kepada rakyat? Apakah dia memiliki kepedulian kepada perkembangan persatuan dan kesatuan serta toleransi yang ada di Indonesia ini? Apakah dia termasuk terafiliasi dengan organisasi radikal dan intoleransi? Apakah dia termasuk orang yang menolak radikalisme dan intoleransi berdiri di bumi Indonesia ini? Dan jika memang dia seorang pejabat, apakah dia di dalam memimpin jabatannya itu bekerja, melayani lewat jabatannya itu, bagaimana hasil yang sudah dia berikan dan hasil yang sudah bisa dilihat oleh rakyat? Maka sobat-sobatku semuanya, pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak yang jelas. Dan saya sendiri tentu akan melakukan pemilihan kepada presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan rekam jejak yang bisa saya nilai sesuai dengan adat ketimuran. Dan terlebih lagi, presiden dan wakil presiden yang saya pilih adalah mereka yang bisa menjadi contoh untuk membawa persatuan negara ini lebih baik lagi dan memberikan toleransi kepada semua umat beragama dengan lebih baik lagi. Dan lebih lagi ujungnya adalah mereka yang memiliki
komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang telah diletakkan dasarnya oleh Joko Widodo, sehingga Indonesia betul-betul menjadi negara maju dan Indonesia betul-betul menjalankan apa yang ada di konstitusi kita, yaitu negara mensejahterakan rakyat yang ada di bumi pertiwi ini. Salam Opidantos.